Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali berjumpa dengan saya, Irsbun Arif dari Forum News Network. Saya yakin Anda sudah banyak juga yang membaca bahwa utang kita itu dari tahun ke tahun di bawah pemerintahan Pak Jokowi ini makin membengkak, ini angkanya sampai mendekati 8.000 sekarang, dan diperkirakan ada yang menyebutkan nanti ketika Pak Jokowi mengakhiri masa jabatannya itu bisa tembus 10, bahkan ada yang sampai menyatakan 11.000 triliun. Dan yang cukup mengejutkan itu adalah sekarang ini komponen pembayaran utang kita ya, pembayaran utang itu bunga dan pokoknya saya kira ya itu tuh hampir sekarang udah menjadi belanja yang terbesar. Itu angkanya hampir tembus 500 triliun. Nah, saya akan mengajak Anda kembali untuk berbincang dengan satu narasumber saya yang sudah lama menghilang ini. Pasti Anda juga banyak tunggu-tunggu ya. Profesor Awalil Rizky. Mas Awalil, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini ngilang ini, kemana ini? Banyak orang yang tunggu. Analisis saya cuma baca, saya bilang Prof. Awalil nggak menghilang, dia masih produktif menulis, dan ini salah satu tulisannya ini tadi yang menyebut, yang saya kutip ini ya, ini tulisannya tentang bahwa belanja itu sekarang utang itu jadi belanja terbesar dari kita. Gimana sih kita memahami soal utang itu, kan betulkah gitu seperti yang disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani yang utang kita walaupun besar tapi manageable, masih aman dan sebagainya gitu. Dan apa dampaknya pada kita sebagai rakyat Indonesia itu? Ya, makasih Mas Ersu. Pertama kita memang harus mengakui dulu ya bahwa utang itu bersifat akumulasi. Jadi pergantian presiden itu tidak membuat utang sebelumnya tidak diakui. Ya, nol gitu ya, bukan mulai dari nol gitu ya, bukan ya. Tidak begitu, kan bersambung. Jadi dengan demikian kita harus fair dulu bahwa beban utang pemerintah sekarang itu ada termasuk beban pemerintah sebelumnya. Cuma dalam konteks analisis ya pakar atau pengamat ya bisa menghitung mana yang beban lama, mana yang beban baru, kan kurang lebih begitu. Nah, pada era pemerintahan Presiden Jokowi sudah 9 tahun dan akan menjalani tahun ke-10, itu memang tampak bahwa penambahan utang itu jauh lebih pesat dari era sebelumnya. Itu dulu satu ya. Nah, penambahan utang itu berdampak dengan bebannya, karena kan berutang harus bayar pokoknya, kedua bayar bunganya. Bunga itu termasuk biaya ya, jadi bunga utang dalam analisis ekonomi itu termasuk komitmen fee, biaya administrasi dan sebagainya, samalah dengan bank sebenarnya bunga. Nah, cukup mengejutkan bahwa di 2 tahun terakhir ini itu bayar bunga utang itu merupakan jenis belanja terbanyak. Itu Mas Hersu. Ini bunganya ya, belum hitung pokoknya. Ya, bunganya. Jadi ini fenomena baru, bahkan pada saat awal reformasi yang kita menanggung utang banyak pun belum segitu. Nah, bunganya menurut rencana, karena RAPBN itu kan belum dijalani itu, rancangan anggaran pendapatan belanja negara tahun 2024 dari pemerintah sedang dibahas DPR. Pemerintah menyampaikan kami akan membayar 497 triliun. Sebutlah kita bulatkan 500 boleh ya? 500 triliun ya. Tahun 2024. Nah, begitu kira-kira. Ini nah, itu sebagai gambaran ini 500 triliun ini bisa untuk bangun ibu kota baru, lebih besar rencana. Nah, biasanya kalau pengamat fiskal itu menggambarkannya dengan pendapatan. Ya, sebagaimana juga kita rumah tangga kalau kita bayar beban utang baru bunga nih ya, belum cicilan ya, itu kan kita menghitung dulu dari pendapatan kita berapa. Ternyata bunganya saja itu sudah berapa? 18%, tepatnya 17,88% dari target pendapatan. Target loh Mas, karena belum terjadi. Lalu dari sisi belanja, karena pemerintah itu belanjanya lebih besar, ya otomatis persentase dari belanja lebih kecil. Kalau dari belanja 15%, ini bunga. Jadi tahun 2024 nanti direncanakan oleh pemerintah itu bayar bunga utang sekitar 500 triliun yang merupakan 15% dari total belanja negara atau hampir 18% dari total pendapatan. Itu faktanya, dan ini belum pernah terjadi pada era sebelumnya. Itu dan ini selama Indonesia merdeka, ya? Selama Indonesia merdeka, ingin saya katakan begitulah, biar adil kan, nanti jangan kok kita selalu membandingkan
Pak Jokowi dengan SBY. Nah, kita kan ini bincang untuk teknokratis ya, untuk ilmiah. Ya. Ini memang nominal terbesar dan presentasi terbesar. Ya, oke. Jadi dan ini memang artinya ginilah, pokoknya kalau kita membayangkan sebuah rumah tangga itu bayar utangnya itu lebih gede dari biaya Bunga loh Mas, ya. bunga loh. Bunga ya, sorry. Ya, bunga utangnya aja itu udah paling besar dibanding terbesar dia semua komponen belanja yang lainnya gitu ya. Ya, betul. Nah, pertanyaannya kan mungkin mengapa bisa terjadi demikian? Saya sudah di awal tadi sudah memulai. Tentu kita tidak bisa sepenuhnya membebankan ini pada Presiden Jokowi. Adalah utang-utang masa lalu yang belum lunas yang juga masih berbunga kan. Tetapi kalau kita misalnya rinci, tetap saja di era 10 tahun terakhir ini, jadi 10 tahun kalau pakai 2024 ya, itulah adalah memang sebagian sangat besarnya. Itu dari beban utang yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi. Nah, kita harus paham dulu bahwa berutang itu terjadi karena setiap tahun itu pendapatan kita lebih sedikit dari belanja. Ya, kekurangannya kita berutang, kan kurang lebih begitu. Disebutnya defisit. Jadi defisit adalah karena pendapatan lebih kecil dari belanja. Nah, defisit itu dipakai ditutupi, diatasi, dibiayai kalau istilah teknisnya oleh utang. Karena itu utangnya bertambah. Hanya saja kita perlu tahu, sebetulnya berutangnya pemerintahan Jokowi ini agak khas. Sebelumnya tidak terlalu demikian. Itu tidak hanya untuk menutupi kekurangan pendapatan atas belanja loh. Tapi Presiden Jokowi, pemerintahannya juga melakukan pengeluaran selain belanja. Nah, ini mungkin buat Mas Hersu dan para pemirsa, beda antara rumah tangga dengan pemerintah itu. Kalau rumah tangga ya belanja itu ya pengeluaran, benar nggak? Ya. Ya, kalau pemerintah ini secara garis besar membagi dua pengeluarannya. Ada yang disebut belanja, ada yang disebut dengan pengeluaran pembiayaan. Apa maksudnya? Kalau misalnya pemerintah melakukan investasi, ya misalnya membackup adikarya, misalnya untuk membuat infrastruktur atau utama karya, nah kan, dia lalu menambahi modal mereka, BUMN itu. PMN ya, penyertaan modal negara itu disebutnya. Nah, itu dicatat sebagai pengeluaran, tetapi bukan belanja. Ya kan? Ini dulu. Mengapa demikian? Karena dianggap tidak hilang pengeluaran tersebut. Bisa mendapat pengembalian ataupun keuntungan. Tetapi secara uang cash flow kan tetap pengeluaran. Nah, karena itu berutang itu selain mengatasi defisit yang tadi belanja lebih besar dari pendapatan, ditambahi lagi dengan pengeluaran pemerintah yang bersifat investasi. Nah, karena itu jadi lebih besar nih. Nah, karena memang kebijakan fiskalnya pemerintahan Jokowi ini sebutlah menggenjot investasi yang mereka sebut infrastruktur. Tentu ini tema lain ya. Ini kita bicara angkanya saja, angka duitnya saja. Maka berutangnya jadi lebih banyak. Maka tadi mencapai angka yang disebut Mas Hirsu tadi kurang lebih 8.000 triliun, 7.900-an saat kita bicara ini, dan mungkin nanti di akhir tahun di kisaran 8.000. Ya kan, Anda tadi menyebutkan gini, supaya gambarnya lebih jelas juga. Anda menyebutkan ini tidak semua utang 8.000 itu adalah utang pemerintahan Jokowi, ada yang diutang pada pemerintahan SBY dan pemerintahan sebelumnya. Tapi mungkin bisa supaya dapat gambaran berapa sih angkanya utang? Iya, ya kalau itu sederhana banget karena pemerintahan Presiden SBY di akhir periodenya hanya di kisar 2.600. Beliau memulai itu di kisaran 1.450. Ya, 1.400 lah kita bulatkan ke bawah. Ya berarti kan hanya menambah 1.200. 10 tahun pemerintahan SBY. Nah, Pak Jokowi memulai dengan 2.600. Anggap aja nanti pada akhir tahun depan itu saya tidak seradikal Mas Hersu, saya konservatif nih. Saya sebut aja 8.600 misalnya. 8.600. Itu berarti kan ketambahannya 6.000. 6.000, ya. Nah, jadi jauh banget 6.000 berbanding 1.200. Nah, lalu sebagian utangnya era SBY itu kan sudah lunas. Ya enggak? Karena kan menjalan. Jadi tetap saja beban utang yang sangat besar saat ini lebih dikarenakan kebijakan fiskal pemerintahan Jokowi. Oke. Gitu, Mas. Yes, oke. Nah, sekarang sebenarnya kan selalu Menteri Keuangan menyatakan bahwa aman kalau utang kita, APBN kita aman, utang kita itu masih
masih apa ya, itu adalah utang, bukan utang untuk konsumtif gitulah, utang yang tadi ada sebut sebagai bisa investasi, bisa macam-macam itu deh. Ya, Bagaimana kita memahami utang ini dan apa sebenarnya dampaknya? sebetulnya kalau soal merasa aman tidak aman itu kan kalau untuk keluarga kan rasa, Ya, ya. kepercayaan diri. Mhm, Tapi kalau untuk negara tidak cukup kepercayaan diri mhm. Sri Mulyani ataupun seluruh pemerintah saja, karena ada ukuran-ukuran standar internasional, ada textbook, ada best practices kan, Ya, ya bahwa yang disebut aman itu apa? Sejauh yang kita dengar, kita baca dari penjelasan official, penjelasan resmi, terutama Kementerian Keuangan, itu menyebut aman hampir selalu dikaitkan dengan rasio atas produk domestik bruto. ya. PDB yang PDB. disebut-sebut Mhm, hanya di kisaran 39 ya sekarang. Paling nanti 40. 40. mhm. Nah, sementara ada negara yang sudah 200 lebih seperti Jepang. Ya, misalnya kan, Mhm. kita harus paham dulu PDB itu apa. PDB itu adalah produksi seluruh komponen negara. Jadi mau individu, mau perusahaan, mau pemerintah. Produksi itu bisa dianggap sebagai pendapatan. Ya. Nah, utangnya utang pemerintah. Jadi utang, saya selalu senang menggunakan contoh Mas Hersu ini biar bisa sekaligus ngejek ini. Utangnya utang Mas Hersu gitu toh. Aha. Tetapi yang dibandingkan kebetulan istrinya Mas Hersu juga punya pendapatan. Mhm, Kebetulan anaknya Mas Hersu umpama sudah dewasa juga punya pendapatan. mhm, Loh, utangnya Mas Hersu itu presentasinya dibandingkan pendapatan seluruh keluarga. mhm. Sebenarnya kan tidak cukup mencerminkan. Ya, Mestinya kan utangnya Mas Hersu dikaitkan dengan pendapatan Mas Hersu saja. ya, ya, ya. Berarti kan utang pemerintah itu mestinya dikaitkan dengan pendapatan pemerintah itu sendiri. Make sense nggak? Ya, 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 betul. dua-duanya bisa Kan dipakai. nggak masuk akal Dua-duanya bisa. karena ya nggak masuk akal menggunakan apa analogi saya tadi, itu aja yang nggak masuk akal. Ya, jadi di perbincangan internasional dua-duanya dipakai. Oke. Terhadap PDB dipakai, terhadap pendapatan dipakai. Nah, tetapi kita dalam pembicaraan di domestik, presentasi atas pendapatan tidak dipakai. Nah, berapa? Ya kalau pendapatan pemerintah itu di kisaran 2.600, Ya, 2.500, nah tadi 8.000 berapa, makanya angka yang terjadi adalah hampir 300%, benar nggak? persen. Rasionya. Ya, betul. Nah, baik terhadap PDB maupun terhadap pendapatan, itu ada best practices, ada standar amannya. Terhadap PDB itu bisa dikatakan aman, terhadap pendapatan tidak aman. Karena standar internasionalnya tidak begitu. Ya. Standar internasional tertinggi itu 150, kita udah hampir 300. Misal, nah, di luar itu Mas, kita harus membedakan antara utang, posisi utang, sisa utang, outstanding bahasa tenisnya. Sisa utang Mas Hersu, tetap Mas Hersu yang saya pakai, Mhm. itu 10 miliar, ya toh? Ya, ya. Tetapi beda dengan berapa per bulan Mas Hersu bayar bunga dan bayar cicilan. Kan beda. Ya, 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 ya. Umpama punya 10 miliar, tetapi ternyata utang Mas Hersu kepada saudaranya, yang saudaranya itu orangnya enteng lah. Ya. Udah, terserah Mas Hersu bayar 20 tahun lagi juga nggak apa-apa. Mhm, mhm. Bandingkan dengan Mas Hersu utang pinjol yang Ya, hanya 1 bulan, 100 juta. 10 miliar, tetapi 100 juta itu mendesak. Lalu dikaitkan dengan penghasilan Mas Hersu sebulan ke depan. ya. Namanya debt service ratio. Beban utang dikaitkan dengan pendapatan. Nah, itu menarik. Jadi kita harus berpikir selama setahun 2023 yang sedang berjalan, yang telah terjadi 2022, dan yang akan diperkirakan terjadi 2024. Analisis mesti begitu. Nah, Mhm. dibandingkan dengan pendapatan. Kan begitu. Dan harus pendapatan pemerintah, pendapatan negara, bukan pendapatan PDB. PDB nggak bisa untuk bayar utang. Udah, ya, Saya ya, ya. ulangi, PDB itu tidak bisa untuk bayar utang secara langsung. Yang bisa dipakai bayar utang secara langsung itu pendapatan negara. Bukan Masuk akal perdagangan ya, nggak? ya, ya, ya. Kalau Nah, PDB kan keseluruhan tadi ya, ya, masuk nah swasta makanya juga lalu kan. kita Ya. baru tadi bicara beban utang itu adalah satu, Mhm, bunga. mhm. Yang kedua kita kan bayar cicilan, Pak. Pokok. Nah, cicilan pokok. Ya, sebetulnya lebih tepat pembayaran pokok utang karena ada yang bersifat cicilan, ada yang bersifat jatuh tempo. Oh, SBN ya. itu nggak dicicil, jatuh Mhm, tempo dibayari. mhm, Kalau pinjaman dicicil, sebutlah pembayaran pokok utang. mhm. Berapa pembayaran pokok utang? Pembayaran pokok utang di tahun yang sudah terjadi 2023
2022 sudah terlewati, itu 517 triliun. Artinya Ini yang boleh sedang kita gabung nah, berarti antara pokok dan tetapi ingat di tahun 2022 yang terjadi kemarin bunga utang hanya 350-an. Jadi ya, kan oke. terdapatlah angka sekitar 390-an. Jadi 900 di tahun 900. yang sudah terjadi 902. Ya, Bunga ya. utang ditambah cicilannya yang sedang berjalan kita bicara ini kan baru Ya. bulan Ya, Agustus ini itu diperkirakan bunga utang hampir 400. Ini angka pemerintah loh, bukan angka saya. 397 angka pemerintah 437. Jadi 450. Lalu berapa pokoknya? Pokoknya belum kelihatan tapi diperkirakan di kisaran hampir 600. Maka total di tahun ini 2000 yang sedang berjalan ini diperkirakan kita akan sekitar 1.000 triliun, 1.025, 1.050 triliun untuk bayar bunga dan bayar pokok utang. Di 2024 akan naik lagi. Mengapa? Karena utang-utang yang kemarin diutang oleh pemerintah sudah mulai jatuh tempo. Yang sudah awal saja kan 10 tahun udah jatuh tempo tuh besok. Atau yang 5 tahun dan seterusnya. Itu diperkirakan tahun depan akan di kisaran 1.122 triliun. 1.100 lah saya. Jadi tahun 2024 itu akan bayar bunga 500 triliun, bayar cicilan kurang lebih 600 triliun. 1.100. Itu kalau APBN kita hanya sekitar 3.100-an sekian. Jangan pendapatan, ya betul kita anggap 3.000 saja. Pendapatan nggak sampai. Yang 3.000 berapa tuh belanja. Belanja ya. Kita baik hati nih, kita anggap aja dibulatkan ke atas 3.000. Sementara kita harus bayar 1.100 kan sepertiga lebih. Malah sebetulnya hanya 2.600, 2.700 saja pendapatan itu. Itu ada istilah teknisnya, Mas. Debt service ratio, beban utang dibandingkan dengan pendapatan negara. Nah, DSR namanya. Ya, oke, kalau ngomongin aman tadi dengan mestinya kan silakan di googling oleh teman-teman, silakan dicari di mesin pencari internet. Kapan Pementeri Keuangan, kapan pemerintah bicara soal DSR? Nyaris tidak ada. Tidak ada. Nyaris loh ya. Dulu pernah 2 tahun yang lalu bantah-bantahan saya dengan staf khusus Menteri Keuangan karena menurut saya mereka salah hitung. Itu misal. Sekarang malah nggak lagi diungkapkan ke publik. Nah itu kan jadi serius sebenarnya. Maka kalau berdasarkan itu, sebenarnya kita sudah akan mencapai di 2040%, Mas. Jadi antara beban bunga plus cicilan dibandingkan pendapatan itu 40. Memang di tahun 2002 kemarin terjadi blessing lah ya. Akibat pendapatan meningkat, ada harga komoditas, ada macam-macam lah ya. Ada kenaikan tarif pajak yang ternyata cukup berpengaruh. Maka rasionya di 35%. Tapi 35 itu juga gede. Kalau Mas Heri sebagai keluarga dengan beban bunga plus cicilan 30% pasti ditolak oleh bank kalau mengutang baru kan? Betul. Standarnya di bawah 30. Tapi karena ini pemerintah ya beda. 35. Tetapi di tahun ini langsung melonjak lagi. Kenapa? Karena kenaikan pendapatan negara di tahun yang sedang berjalan ini sangat tipis. Karena harga-harga komoditas mulai melandai. Sementara tadi kebutuhan berutangnya meningkat. Bukan kebutuhan berutangnya, beban membayar utang tadi. Maka diperkirakan di akhir tahun nanti rasionya itu akan di 40. Tahun depan bagaimana? Dari angka RAPBN, angka pemerintah sendiri ini. Pemerintah tidak seoptimis tahun 2022 bahwa pendapatan tetap naik tapi landai. Karena sudah tahu bahwa beberapa tantangan harga komoditas terjadi. Pajak tidak bisa digenjot lagi karena rawan. Maka rasio di tahun 2024 diperkirakan 42%. Mari kita pemirsa membayangkan bahwa bayar bunga dan cicilan itu 42% dari total pendapatan kita. Itu namanya beban. Apakah itu aman? Nggak pernah diomongkan. Kalau saya bilang tidak aman. Mengapa saya bilang tidak aman? Saya berdasarkan acuan internasional. Pak, acuan internasional ada BPK internasional gitu, Asosiasi Badan Pemeriksa Keuangan Internasional. Ada juga textbook tentang utang. Disarankan DSR itu tidak melampaui 20%, Mak. 20%? Ya, ini 2 kali lipat sudah. Lah iyalah. Gitu, Pak. Ya, tentu ada beberapa pendapat, ada yang 17, ada yang 23, tapi prinsipnya saya ambil angka konservatif. Bisa dikatakan aman jika beban utang 20% saja dari
total pendapatan. Jadi kita ini Maka saya berpendapat 100% tidak lebih ya, aman. udah 200% dari standar yang internasional tadi ya sekarang. Ya, kira standar yang lazim itu 2 kali lipat sudah. 2 kali lipat. Ya, ya. Maka saya termasuk orang yang sejak dulu berpendapat tidak aman. Loh, Pak Awalil ini kan sudah ngomong tidak aman sejak 2 tahun yang lalu, kok ternyata Masih masih aman. belum terjadi apa-apa. Maka Ya, saya ya. jawab sekarang, mumpung Mas Hersu tanya, karena kan kita bisa melihat rekaman-rekaman lama. Hmm. Selama ada orang yang memberi utang kepada kita, kita aman, Pak. Ya. Nah, kira-kira begitu. Berarti 2 tahun yang sudah berjalan ini bisa diselamatkan kalau keluarga, ada tetangga, ada teman, ada kolega yang selalu masih mengutangi. Nah, dalam hal ini pemerintah masih dapat utang. Nah, itu diklaim lagi. Itu bukti dari tingkat kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah. Bisa kita balas lagi. Kita ini, saya sebagai ekonom itu bertugas memberi kritik. Kalau memberi berita baik bukan saya kerjaannya para birokrat. Silahkan pemirsa membandingkan. Saya melihatnya sisinya beda. Nanti dulu kita lihat dulu siapa yang memberi utang kita, benar nggak? Kalau yang memberi utang itu ternyata pinjol, perusahaan bonafit, investor asing yang banyak, itu berarti kita dipercaya. Ternyata investor asing, pemberi utang asing, kemudian pemberi utang yang sifatnya non pemerintah, non bank BUMN, itu landai, Pak, bahkan menurun secara porsi. Lalu siapa yang memberi utang yang terbanyak? Satu, Bank Indonesia. Jadi kantong kanan memberi ke kantong kiri. Tidak salah, saya tidak ingin mengatakan salah, tapi ini kita konteksnya aman tidak aman loh ya. Yang kedua, bank, Pak. Bank itu, baik terutama bank BUMN, berbondong-bondong mengutangi pemerintah. Mengapa? Karena daripada ngutangi Mas Hersu lagi, bisa nggak bayar, bisa ribet kan urusan administrasinya. Maka si bank membelilah SBN, berarti mengutangi pemerintah. Maka dua pihak ini, Bank Indonesia dan bank, memiliki piutang. Utang dari sisi pemerintah ya, lebih dari separuh, Pak, 51%. Loh, bukti kepercayaan apa orang itu tinggal yang satu karena kantong kanan, kantong kiri, yang satu karena lazy bank namanya. Bank yang malas daripada ke sektor real. Di antara yang lazy bank ini ada yang diperintah sama BUMN kok. Oh ya. Maka konstelasi ini menurut saya adalah konstelasi yang rawan, tidak aman. Tidak aman itu bukan berarti pasti terjadi kecelakaan. Mas Hersu jalan di pinggir jurang nih, pasti kita sebut tidak aman. Apakah pasti jatuh? Ya tidak. Ini saya bukan meralat ya, biar konteks rekaman kita sebelum-sebelumnya jelas. Selama kita tidak terdorong angin, tidak ada kejadian apa, ya kita nggak jatuh. Tapi sepanjang kita berjalan di pinggir jurang itu, ya kita tidak aman. Itulah yang terjadi pada soal utang kita ini. Bagaimana kalau tiba-tiba, mudah-mudahan naudzubillah min dzalik ya tidak terjadi, pandemi berikut yang lebih ganas daripada kemarin. Atau karena ada BRICS lawan geng Amerika, ada perang, ada apa, terjadi bukan sedikit goncangan besar di keuangan internasional, terus nggak pada ngutangi kita. Masa BI mau ngutangi? Kalau BI terus-terusan mengutangi, itu namanya nyetak uang. Ini dampaknya beda lagi, kita perlu podcast sendiri lagi. Maka dengan cara seperti ingin saya katakan bahwa sebenarnya pemerintah harus lebih mengemukakan fakta-fakta ini. Tentu bolehlah yang namanya pemerintah itu membela diri itu boleh. Tapi mbok ya jurusnya jangan rasio PDB melulu. Memalukan. Saya ingin mengatakan itu memalukan, Pak. Itu textbook zaman dulu. Ya kan? Ya, yang sekarang masalah itu bukan jumlah utangmu dibandingkan pendapatan seluruh masyarakat. Yang jadi masalah utangmu dibandingkan pendapatanmu. Dan yang paling masalah beban utang lain loh. Utang itu jumlah utangnya, beban utang itu bayarannya dengan pendapatanmu. Itu semua angka-angkanya sudah mengkhawatirkan. Tapi kan masih aman 2-3 tahun ini, ya aman. Karena tadi ada yang beri utang. Wah, kalau begitu dipercaya dong berita. Nanti dulu. Yang beri utang itu namanya Bank Indonesia dengan bank. Yang lain tidak narik belum, tetapi sewaktu-waktu mereka bisa menarik. Bisa ada capital outflow. Wah, ini kelihatannya pemerintah Indonesia ini 2024 tengah atau akhir, apalagi dibumbui dengan pemilu yang ya banyak pernik-pernik yang agak jauh dari suasana demokratis dan tidak menjamin kepastian. Sebenarnya tidak masalah kan 2-3 calon atau apa, tetapi ada kepastian proses demokrasi yang akan membuat pemerintahan itu bisa berlanjut utang-utangnya. Itu kan kawan buat orang yang punya duit.
Nah, mungkin sebagai gambaran juga, pihak asing yang membeli SBN kita itu ada negara-negara bagian, Mas Hersu. Ada apa namanya asuransi pemadam kebakaran. Jadi kayak gitu-gitu loh. Ya mereka Ya, kan harus cari aman. ya, ya. Sekarang masih merasa aman dia. Suatu saat dia pergi dan perginya pihak yang seperti itu membawa pihak-pihak biasa yang personal, yang saya umpama nih, kalau saya contohnya yang baik ya, saya punya duit 1-2 triliun gitu kan, saya beli SBN, ya Ya. saya akan melihat, wah ini bisa, selama ini saya tenang, karena bunga yang diberikan ke saya tinggi, Hmm. aman kan begitu, karena negara masa ngemplang, dan tidak pernah ngemplang Indonesia. Ya, ya, ya. Tetapi belum tentu terjadi di tahun-tahun mendatang. Dan sinyal itu kan Wah, sudah terjadi kan kemarin ketika pemerintah mengeluarkan surat utang baru, ternyata tidak dilirik ya, oleh asing kan? betul. Nah, itu artinya mereka, tapi itu kan masih baik, masih bukan baik ya. Ya, Mereka belum narik nih, hanya nggak mau lagi masuk ya, ya, atau ya. tidak berminat lagi masuk. Mm-mm. Babak berikut tidak berminat masuk itu bisa narik, Pak. Menarik. Narik itu dia Hmm. jual punya dia. Hmm. Hmm. Nah, Ya, kalau itu oke. terjadi berat, maka menurut saya pemerintah yang sekarang dan mestinya pemerintahan yang baru nanti itu harus mention, mengatensi utang ini benar-benar perkara yang sangat serius. Seriusnya di mana? Hmm. Kalau beban utang tadi 1.000 triliun, yang sudah terjadi 900, Hmm. tahun ini 1.000, tahun depan 1.100. Kebayang nggak bahwa 1.100 triliun itu dijadikan eh, program-program untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk bantuan sosial, luar biasa kan? Ya, Saat ya, kita ya. bicara ini 2024, bantuan sosial itu jauh lebih kecil dari pembayaran bunga loh. Hmm. Ya, 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 Jadi ya. bantuan sosial itu sekitar sepertiga dari bayar Ya. bunga utang. Oh, bukan, maaf saya, separuh-separuh. Atau Kalau ini, dari atau kalau gampangnya supaya enak kan, ini yang gede sekalian gitu kan. Lagi-lagi saya memang memberi contoh ibu kota negara baru yang katanya ya, 166 ya, triliun kan biayanya. Jadi ini hampir jadi dua pembayaran utang dan apa bunga utang bunga dan utang. cicilan pokok kita itu bisa 2,5 kali ibu kota baru. Jadi Ya, kalau ya, gitu kita. masalahnya kita kan harus bayar utang, Mas, harus bayar Ya, 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 bunga. ya. Kalau tidak, nah Ya. ini penting juga. Kadang pemirsa atau pokoknya kebanyakan orang lah, udah kalau gitu kita nggak usah bayar dulu. Saya tidak menyarankan loh sebagai Hmm. ekonom, Hmm. karena kebayang nggak, umpama nih udah ndablek kita ada pemerintahan baru, pokoknya saya nggak mau bayar utang, nggak mau bayar bunga. Problemnya adalah kita nggak dapat utang lagi, benar nggak? Hmm. Hmm. Belum lagi perkara Kredibel ya hukumnya. sebagai Nah, kalau kita tidak berutang lagi, ya kita mau mau belanja pakai apa? Orang kita belanja saja kurang dari pendapatan, ya, 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 ya. Ya. panjang lah. Ya, jadi Tetapi tentu ini dampaknya ini kira-kira kan kalau kita analogikan rumah tangga ya banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang kita peroleh dulu itu tidak ya, akan kita temui lagi kan dengan ya, bayar utang ini tadi ya. dengan cara bicara seperti ini. Tadi kita kan juga bisa, apakah kita memiliki lebih banyak bandara Ya. yang bagus, Mm. jalanan tol yang banyak. Meskipun ini sebenarnya debatable karena uangnya tuh lain lagi, itu ada utang BUMN. Ini kita baru bicara utang pemerintah loh. Tapi Mm. umpamalah kita terima penjelasan yang sebenarnya tidak berdasar itu, Iya, iya. seolah-olah itu Ya. adalah nggak benar, Mas. Karena Mm. untuk jalan tol, pelabuhan, bandara, dan infrastruktur itu tidak semata-mata dari utang pemerintah, tapi dari utang BUMN. Kan kita belum bicara utang BUMN, nantilah Betul. podcast tersendiri. Tapi umpama nih kita terima pura-pura Mm. bodoh lah kita, Mm. itu saja sama saja dengan Mas Hersu ketika punya anak ngutang, itu dia mau motor dibeliin motor, mau mobil dibeliin mobil, HP. Padahal utang Mas Hersu makin bertumpuk. Mm. Nah, si anak ini nanti menanggung utang Mas Hersu. Mm. Padahal pada saat itu mobilnya sudah mulai jelek, HP-nya sudah rusak. Artinya kita bisa saja pesta dulu, biaya dipikirin belakangan. Mm. Tidak ada negara yang tidak berutang, itu benar. Memang selalu gitu toh. Mana ada negara maju pun berutang. Tetapi berutang yang benar itu adalah kata-kata produktif dan konsumtif itu juga kurang tepat, Mas. Jadi berutang yang hati-hati. Karena orang boleh saja berutang konsumtif. Misal keluarga itu tertekan harus anaknya rumah sakit, biarpun ada BPJS tapi ada biaya lain, ya boleh dong berutang. Tetapi kan yang namanya kondisi memaksa itu ada batasnya, ada perhitungannya. Kalau daruratnya tiap tahun, itu bersengaja darurat. Benar nggak? Ya, ya. Terus udah nggak punya duit, rencana macam-macam. Ya, Udah ya. jelas Mas Hesu tuh duitnya kurang. Nggak puas dengan mobil Innova, pengen Alphard, dan seterusnya. Ya. Ya bandara, ini kita perlu biar terjadi pertumbuhan. Bandara sudah baik,
diperbaiki lagi. Bukan berarti nggak perlu memperbaiki bandara. Kapan waktunya dengan kondisi ini? Itulah yang menurut saya akan terjadi. Bahwa semua yang kita seolah-olah nikmati saat ini sudah mulai menagih biayanya. Ya, Itulah utang. ya oke. Tapi mungkin cara berpikirnya bagi pemerintahan sekarang kan pemerintahan mereka mau berakhir. Kan ini akan jadi beban untuk pemerintahan yang akan datang begitu ya. Jadi kira-kira apa yang terjadi pada pemerintahan yang akan datang ini kalau dengan kondisi utang kita seperti sekarang ini? Kalau berlanjut Ya. memakai pola yang sama, menurut saya kita secara perlahan tapi pasti menuju kebangkrutan. Hmm. Kalau diteruskan, karena pada akhirnya tetap kita tidak akan dapat utang baru yang cukup besar. Misal tadi ada pandemi, misal ada krisis kan, maka kita bisa jatuh kepada negara-negara yang terlilit utang. Kalau kebijakan ini diteruskan. Lalu apakah ini tidak bisa diatasi? Saya ingin menjawab, bisa. Tapi kan untuk bisa itu pemerintahnya menyatakan dulu bahwa utang ini sudah tidak aman. Kalau pemerintahnya merasa aman, utang terus. Nah, Ya. mari kita tutup mata nih seolah-olah. Ini seolah-olah ya, saya nggak ingin kampanye juga. Bahwa pemerintahan baru itu adalah pemerintah yang melakukan strategi berbeda. Berutang dengan lebih hati-hati, lebih prudent, dan memikirkan beban di masa-masa mendatang. Tidak hanya di era dia, tapi era setelah dia. Nah, maka tindakan apa yang mungkin dia lakukan? Pertama, dia harus memikirkan bagaimana menekan. Kalau cicilan pokok itu dipikirkan dengan cara ya bernegosiasi, Mas. Ya toh, bisa diulur waktunya. Reschedule Kalau lah gitu SBN ya. bagaimana dia jatuh tempo ditukar dengan SBN yang berjangka waktu lebih Panjang. panjang. Itu bisa, tetapi tentu si yang memberi utang harus percaya dulu. Kalau Ya. dia nggak percaya belum tentu mau. Ya. Yang kedua tentang bunga. Nah ini kita ini salah satu negara yang membayar bunga utang dibandingkan pokok utangnya itu tertinggi di dunia. Ya, ya, ya. Kawasan kita tertinggi. Tadi kalau kita pakai angka 500 tadi ya, sementara utangnya kita bulatkan di 8.000 lebih, maka kita keluar angka sekitar 6-7%, Pak. Itu tinggi. Biaya yang lazim di peer-peer itu negara-negara sebaya. Ya kita bandinginnya ke Malaysia, Thailand kan kita sama. Jangan bandingin Jepang lah, nanti kasihan itu yang bandingin Jepang. PDB Jepang, rasio utang terhadap PDB Jepang 260, kita 40, hebat kita dong. Nanti dulu. Bunga utangnya Jepang itu nggak sampai 1%, Pak. 0,0%. Sementara kita di 6 tadi secara rata-rata ya seluruh utang. Yang kedua yang ngutangi pemerintah Jepang itu adalah Rakyatnya sendiri. rakyatnya sendiri, bank-bank lembaga keuangan dia. Ya loh, kita betul diutangi oleh Bank Indonesia, oleh Bank BUMN, tapi berkait. Ya. Maka menurut saya bukan karena tetangga, apalagi kita misalnya itu Filipina juga termasuk yang susah kayak kita, atau Brasil. Ya kalau kita mau bercerita, wah kita aman, itu buktinya Brasil, buktinya Filipina. Lu sampean mau membandingin dengan negara yang sudah oleng, sedang oleng, atau kita mau bicara bandingin dengan negara yang baik-baik saja, nggak hebat tapi baik-baik saja. Ya, Sebutlah ya. Malaysia, sebutlah Thailand, sebutlah Vietnam, maka bunga kita itu terlalu besar. Ya, ya. Maka kita bisa menurunkannya, tentu bertahap. Itu di kisaran 3, berarti kalau itu 500, sebetulnya angka ideal kita bayar itu 250 sampai 300, Mas. Berarti kita hilang 200. Tentu nggak bisa setahun ya. Ini saran saya kalau ada pemerintahan baru nanti. Terus ini bagaimana caranya? Bukan hanya saya yang ahli, Pak. Yang ahli itu banyak. Cuma tidak tahu, kita yang ahli ya tidak pernah ditanyai juga. Atau kalau ditanyai juga nggak dipakai. Maka kita bisa punya plan 5-10 tahun menurunkan nominal bunga utang dan dengan sendirinya menurunkan nominal presentasi. Kita juga bisa membuat lebih merata pokok utang supaya bebannya keukur. Lalu itu tindakan lain, kita juga artinya berutang itu. jangan ugal-ugalan. Ya. Maka dalam 5-10 tahun, kita akan menjadi negara yang bisa memanage utang. Saya kira nggak sampai 10, 5 tahun. Tapi harus berubah, Mas. Ya, Kira-kira begitu. ya, kalau masih mau meneruskan pola Ya. pembangunan seperti yang oleh Pak Jokowi, Anda perkirakan yang tadi Anda ya bisa bangkrut. Ya, kita akan bangkrut. Oke, Entah di baik. Saya kira 2027, kata kuncinya di situ 2028. ya, Prof. Awalil ya. Kita Ya. lanjutkan lagi ya nanti perbincangan ini ya. Sampai kita kira-kira kita tutup dulu di sini nih, karena nanti kita akan banyak bicara hal-hal lain di luar aspek ini ya. Ya. Oke. Terima kasih, Prof. Awalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
kasih.